Oke, kenali dan pahami dari tujuan pinjaman online. Oke, visi misi awal ini sangat bagus. Sebenarnya juga pinjol itu ya lebih khawatir daripada diri Anda saat ini. Ya, di tengah banyaknya orang yang telat bayar, di tengah banyaknya orang yang gagal bayar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang MB. Ya, dan buat teman-teman semuanya, ini masih di bulan puasa, semoga saja puasanya lancar. Ya, full 1 bulan, tidak ada gangguan. Walaupun saat ini kita telat bayar dan gagal bayar masih diuber-uber ya oleh debt collector. Kemarin sempat berhenti ya dari hari Kamis sampai hari Minggu karena memang suasana libur. Tapi hari ini itu sudah pada masuk kerja lagi, dan kemungkinan besar Anda sudah mulai nih mendapatkan sedikit-sedikit teroran, tekanan, intimidasi gitu loh ya. Kira-kira dari pinjol mana, kayak mana, seperti apa penekanan mereka, isi di kolom komentar. Yang mau kita bahas hari ini adalah kenali dan pahami apa sebenarnya pinjol, apa tujuan pinjol ya, karena banyak juga pemikiran-pemikiran teman-teman semuanya. Ada juga yang sedikit menyimpang di posisi ini. Kenapa saya bilangin menyimpang? Dia memikirkan karena si pinjol selalu bergeming ya, atau mereka selalu menyuarakan untuk proses ke jalur hukum, ke jalur pidana dan perdata, atau mempenjarakan, atau penarikan aset-aset dan lain sebagainya, sehingga teman-teman mempercayai akan hal itu gitu loh. Dan kita memperkenalkan dengan detail ya, mungkin selama ini belum pernah saya sampaikan di video. Kita kenali apa pinjol dan apa tujuan pinjol, bagaimana sebenarnya pinjol ini ya. Buat teman-teman yang gagal bayar, telat bayar di pinjol legal, di pinjol ilegal, atau di fintech, atau sedang kredit barang, dan dimanapun Anda berada, boleh simain video ini sampai habis. Jangan di skip juga. Kalau bisa dibantu juga untuk di like dan di share juga ke teman-teman yang lainnya, karena kita yakin juga ya di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang terjebak dalam permainan hutang-hutang online, baik itu kredit barang maupun pinjaman uang. Ya, nggak ada salahnya Anda share juga ke teman-teman yang lainnya supaya mengatasi tingkat kepanikan mereka. Karena kita tidak pengen nih ada satu berita nanti di daerah sana, kabupaten sana, ada yang nekat mengakhiri hidup. Kita nggak pengen dengar berita itu ya. Atau kayak berita yang kemarin, ada yang nekat mutilasi ini segala macam. Kita nggak pengen dengar hal itu. Itu kan merugikan diri Anda sendiri gitu loh. Padahal konsep utang ini bisa kita lebih persimpel lagi, hanya saja pemikiran kita yang memperumit. Tapi sebelumnya, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport, silahkan disupport dulu sebelum saya melanjutkan video ini. Yang mau bergabung di grup WhatsApp juga boleh, insya Allah tidak akan rugi. Di dalam grup WhatsApp saya bisa mengedukasi Anda, menjelaskan tata cara bagaimana menghadapi pinjol secara detail. Kalau dalam video ini kita hanya berbicara secara garis besar saja ya, jadi nggak ada salahnya Anda bergabung di grup WhatsApp. Insya Allah tidak akan rugi. Tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, atau link sudah saya sematkan dalam deskripsi. Silahkan. Kenali dan pahami dari tujuan pinjaman online. Oke, visi misi awal ini sangat bagus loh. Visi misi awal ini, kenapa OJK mengizinkan begitu banyak pinjol ya secara tertulis ini, tapi yang tidak tertulis kita tidak tahu ya. Secara tertulis tujuan dari OJK adalah untuk supaya mengakses merata gitu loh, terutama dari masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank-bank konvensional ya. Itu tujuan utamanya. Sehingga alternatifnya, kalau Anda tidak bisa minjam di bank, tidak bisa meminjam untuk dana kur dan lain sebagainya, pemerintah mengeluarkanlah alternatif pinjaman online ya. Karena persyaratannya tidak begitu rumit ya, dan pencairannya begitu cepat. Ini salah satu keunggulan dari mereka gitu loh ya. Pada dasarnya ini kalau kita kaji lagi secara faktanya, justru memang simple banget. Mereka tidak banyak neka-neko gitu loh. Tapi harta yang paling berharga banget, yaitu data dan privasi kita, mereka sudah kantongi ya. Itu lebih berharga dari harta manapun gitu loh ya. Jadi itu sebenarnya kekuatan mereka. Memang tujuan awal ini bagus ya secara tertulis. Kenapa OJK mengizinkan tujuan pinjol ini adalah untuk menjangkau
teman-teman yang tidak terjangkau oleh UMKM ya atau bank-bank konvensional lokal, sehingga alternatifnya adalah pinjol. Seiring waktu berjalan, hal ini malah berubah. Ya, karena kita tidak juga pungkiri hal itu, karena kebanyakan juga dari kita-kitanya, mungkin sebagian kecil atau sebagian besar terserah ya, orang-orang cuma bisa meminjam tanpa mempertimbangkan segi pembayaran. Ya, walaupun di beberapa dari subscriber saya yang saya tanyakan, ada apa sebenarnya? Kenapa Anda hanya mampu minjam tapi tidak mampu membalikkan? Ternyata pengaruh dari ekonomi. Oke, setelah pengaruh dari ekonomi, ada juga yang beralasan saya tidak tahu Bang bahwa hal ini akan sebesar ini. Ya, bahkan denda dan bunganya sangat luar biasa. Oke, itu alasan juga masuk di akal lah selama ini ya. Habis itu tujuan dari si pinjol ini berubah ya, sejak 2019 sampai sekarang. Tujuan itu drastis lebih memperkaya pemilik dari pinjolnya. Kayak mana mereka menawarkan satu pinjaman mereka mempromosikan semua produk mereka untuk menarik diri Anda supaya melakukan peminjaman. Ya, sehingganya Anda melihat bertaburan iklan pinjol ada di semua plafon media sosial, bahkan di semua jejaring internet yang ada di Indonesia. Ya, pinjol memang sengaja tidak pernah pasang iklan di TV. Karena pinjol sasarannya adalah klik dari Anda. Kalau dari handphone itu kan kita genggam. Jadi begitu kita tertarik dengan hal itu, kita langsung klik. Ya, bahkan kita nggak tertarik pun, kita ingin melompati iklan itu, bahkan terkadang kita salah klik malah masuk ke dalam plafon itu. Ya, dan itu memang tujuan mereka. Klik tadi itu adalah salah satu kesuksesan dari sebuah promosi iklannya. Oke. Tujuan dari pinjol sudah jelas ya di awal ya, dan akhirnya sudah berubah. Sekarang saat gagal bayar ya. Kita proses saat gagal bayar. Banyak teman-teman yang memikirkan atau berpikir pinjol akan memproses mereka ke jalur hukum, perdata dan pidana. Padahal Anda tidak kenal tujuan pinjolnya sebenarnya. Tujuan pinjol ini bukan berarti ketika Anda minjam mereka ingin penjarakan Anda, tidak ya. Tujuan pinjol ini, dia melakukan peminjaman atau memberikan pinjaman kepada Anda adalah ingin menarik ya, ingin melipat gandakan uang yang mereka berikan kepada Anda. Ya, alhasil dia ingin menampung semua uang Anda. Anda sudah kerja keras setiap hari banting tulang, tapi uangnya Anda kumpulkan untuk bayar hutang lengkap dengan bunga-bunganya. Ya, hutang itu tidak pinjol saja, bahkan kredit motor, mobil dan segala macam itu dilakukan. Ya, tanpa mereka pikir panjang. Ya, jadi ingat buat teman-teman semuanya yang baru telat bayar, yang baru gagal bayar, tujuan pinjol itu bukan ingin mempenjarakan Anda. Tapi tujuan pinjol itu adalah ingin memperkaya diri mereka dan ingin memiskinkan Anda. Ya, jadi ngapain Anda ketika telat bayar dan gagal bayar harus takut soal didesak jalur hukum, mau diproses ke jalur hukum, mau dipenjara, mau didatangi pakai polisi. Sebenarnya hal ini nihil semuanya, nggak ada gitu loh. Ya, kenapa pinjol menghadirkan debt collector di saat Anda telat bayar dan gagal bayar? Karena ada batas ketidakmampuan dari pinjol untuk langsung menagih ke diri Anda. Sehingga mereka hadirkanlah untuk si debt collector tadi sebagai perpanjangan tangan dari mereka. Ya, kalau memang si pinjol ingin mempenjarakan Anda atau ingin memproses Anda ke jalur hukum, pinjol tidak membutuhkan jasa penagih hutang. Dia hanya membutuhkan jasa lawyer, ya, penasihat hukum dan lain sebagainya. Ngapain dia harus menyewa penagih hutang dan lain sebagainya? Ini hampir dilakukan oleh semua perbankan yang ada di Indonesia ini, tidak pinjol aja. Mereka menyediakan penagih hutang karena itu bagian dari SOP kata mereka. Kalau saya berpikir ini bukan bagian dari SOP. Ya, pihak-pihak terkait dari penyedia layanan mengambil jalan pintas supaya tidak mengeluarkan uang yang terlalu besar. Ya, kalau proses Anda ke jalur perdata ini uangnya bukan main-main. Berapa yang harus mereka keluarkan? Jasa pengacara berapa? Biaya persidangan berapa? Pendaftaran berapa? Betul, oke, kalau mereka menang biaya akan dibebankan kepada kita. Itu akan dipertimbangkan kembali. Kalau orang ini bayar hutang aja sudah tidak mampu, bagaimana mempertimbangkan biaya pengadilan? Ya, makanya si pinjol mengambillah biaya yang paling enteng. Menyewa jasa debt collector. Kan kebanyakan debt collector kan bocil-bocil. Dengan gaji 2 juta itu sudah cukup besar bagi mereka. Ya, karena kepintaran mereka itu ya cuma 100.000 itu aja. Ya, kalau mereka mempertimbangkan dengan logika,
Apa yang saya harus perjuangkan dengan gaji 2 juta sementara saya diadu domba dengan masyarakat? Ya, bahkan yang profesi debt collector itu dia selalu minder di tengah masyarakat. Dia tidak berani menyebutkan bahwa profesi mereka adalah penagih hutang. Ya. Kenapa? Karena citra dari penagih hutang ini di tengah masyarakat sejak dulu tidak ada yang baik. Walaupun ada yang SOP dalam segi penagihan, tapi akan terkalahkan dengan yang bertindak secara preman. Ya, itu dipahami lagi buat teman-teman semuanya. Jangan ada lagi, bang saya mau dipenjara bang, saya mau diproses ke jalur hukum bang. Tujuan pinjol tidak ada seperti itu. Sebenarnya juga pinjol itu ya lebih khawatir daripada diri Anda saat ini. Ya, di tengah banyaknya orang yang telat bayar, di tengah banyaknya orang yang gagal bayar, belum lagi orang yang mengedukasi masyarakat yang telat bayar ini melalui YouTube, ya. Ini pinjol makin khawatir. Ya. Khawatirnya kenapa? Bagaimana nanti kalau penagih hutang yang mereka sediakan tidak berhasil memberikan rasa takut terhadap si debitur yang tidak mau bayar atau yang gagal bayar? Ya, otomatis mereka akan mengalami kerugian. Ini lebih khawatir lagi, tapi mereka tidak menunjukkan rasa ketakutan itu. Anda kan takut nih, misalnya Anda diancam nih oleh debt collector, siap-siap aja data Anda akan kami cek ulang kembali, ya. Kalau memang kami temukan hal-hal ini, kami akan tuntut ke jalur ini, jalur ini, jalur ini. Anda kan takut, ya. Saat ini pinjol lebih takut daripada diri Anda. Kalau seandainya ucapan dari DC ini, ancaman dari DC, tekanan dari DC tidak mempan kepada diri Anda, pinjol bisa stres gitu loh. Pemiliknya bisa KO. Bagaimana caranya kita membayar investor yang telah investasi ke perusahaan kita? Makanya saya selalu sampaikan, tingkat keberhasilan debt collector dalam menagih adalah menakut-nakuti diri Anda. Ya, bagaimana dia membuat pola tagihan ini sedramatis mungkin. Alhasil saya menengok debt collector berhasil kok. Ya, melakukan penagihan dengan konsep menakuti para debiturnya. Nyatanya banyak orang yang mengirim email, "Bang, ini benaran atau tidak? Bang, ini benaran atau tidak?" Makanya saya ambil. Anda kenali dan pahami tujuan pinjol. Tujuan pinjol dia melepaskan uang 100 juta, kalau bisa uang 100 juta ini kembali 200 juta. Ya. Kalau Anda di penjara, Anda diproses ke jalur hukum, saya sudah bilangin berapa banyak uang yang harus dikeluarkan oleh pinjol. Ya. Bukan sedikit orang yang telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online. Ya, bukan sedikit orang yang meminjam di pinjaman online. Saya nggak kebayang kalau seandainya semua orang yang telat bayar pinjol diproses ke jalur hukum. Anda tahu nggak, lebih ramean pengadilan daripada pasar. Ya, hampir setiap detik hakim itu hanya menyidang kasus perdata. Mungkin dari pengadilan negeri sampai pengadilan tata usaha negara akan rame. Ya, dalam kasus sidang perdata. Jadi kita bisa pertimbangkan hal ini dengan logika. Jadi nggak semuanya kita harus telan nih. Ya, apapun ucapan debt collector kita anggap itu semuanya benar, yang rugi diri kita. Ya, jadi ini buat teman-teman semuanya ini penting banget. Anda harus pahami, kenali kenapa pinjol melakukan hal ini. Kenapa pinjol menghadirkan debt collector dengan ala-ala preman seperti ini? Ada apa? Ya, makanya solusi hutang itu hadir selalu membuka logika Anda untuk berpikir lebih normal lagi dan lebih jernih lagi bahwa hal yang kita takutkan itu tidak seburuk yang kita bayangkan, yang akan kita lalui nanti. Ya, makanya kita diberikanlah drama setiap saat selalu oleh debt collector supaya dapat mempengaruhi pemikiran kita berada di titik ketakutan. Ya, setelah kita takut, barulah ada keberhasilan debt collector dalam melakukan penagihan. Debt collector bisa mengarahkan Anda untuk gali lubang tutup lubang. Debt collector bisa mengarahkan Anda untuk pinjam ke orang sekitar. Debt collector bisa mengarahkan Anda untuk jual aset. Paling utama debt collector akan mempengaruhi pemikiran Anda supaya ketakutan lebih dulu. Ya, tapi kalau hal itu sudah nggak mempan, baru debt collectornya panik, si pinjol pun stres. Ya, jadi teman-teman semuanya kenali tujuan dan pahami juga apa maksud dari pinjol ini memberikan dana terhadap diri Anda. Jadi jangan hanya semata pinjol memberikan dana sama Anda, telat bayar dan gagal bayar Anda dipenjara. Tidak seperti itu. Ya, apa untungnya dia mempenjarakan diri Anda? Gak ada untungnya. Ya, udah jelas orang nggak mampu bayar, nggak sanggup bayar, sekarang dipenjarakan. Ya, untungnya bagi mereka nggak ada, yang ada juga rugi gitu loh. Ya, itu buat teman-teman semuanya dipahami, yang baru telat bayar pinjol, yang baru gagal bayar pinjol. Yang lain juga boleh, kira-kira Anda gagal bayar di pinjol mana, apakah saat ini diancam juga, ditekan juga,
isi aja di kolom komentar. Kalau nggak, bergabung aja di grup WhatsApp saya supaya saya bisa jelaskan lebih detail lagi dari ini ya. Mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nanti ikuti live saya sekitar jam 9 malam. Kita berbincang dan berdiskusi lebih detail lagi soal permasalahan pinjaman online ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.